Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Kita lanjut di kitab Adabul Alim wal Muta'allim halaman 11. Pentingnya kita menjaga adab. Qala Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sa'ir shalihin fi ad-darain amin. Ila an qala fa hadhihi kulluha nususun sharihatun. Maka ini semua ini kembali ke mana? Kembali ke mulai yang pertama Aisyah, Ruya Aisyah, mulai riwayatnya Sayyidah Aisyah, kemudian riwayatnya Imam Ibnu Sirin, kemudian riwayat dari Imam Hasan Al-Basri, kemudian riwayat dari Imam Sufyan bin Uyainah, riwayat dari Habib bin Syahid, riwayat dari Sayyidina Uwain, dari Sayyidina Ibnu Mubarak, riwayat dari Imam Syafi'i, kemudian dari sebagian ulama. Itu semua apa sih maksudnya? Beliau nyatakan nususun syarihatun. Itu semua adalah nas-nas, yakni teks-teks, statement-statement yang syarihah, yang jelas. Jadi kita dalam memahami satu masalah itu supaya benar pemahamannya membutuhkan 3 pondasi, 3 dasar yang disusun sama para ulama nanti menjadi usulul fiqh, dasar-dasar pemahaman. Nah, kalau pemahaman yang mempunyai dasar, mempunyai pondasi yang kuat, maka pemahamannya dianggap benar sama para ulama. Ada 3 dasar. Yang pertama, an-nusus, sihhatun nusus wal marja'iyah, kebenaran nas. Dari mana dia merujuk pendapat itu, pemahaman itu. Nas di sini ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, kesepakatan ulama, perkataan para ulama, dan qiyas. Benar nasnya, ya, pemahaman sudah sepertiga benar. Yang kedua, al-qawaid wal manhaj fi fahmin nusus. Dasar yang kedua, dia harus mempunyai kaidah dan sistematika, aturan di dalam memahami teks, di dalam memahami nas tadi. Bagaimana aturannya? Kata para ulama, yang pertama dikumpulkan dulu nas-nas Al-Quran, hadis, atau kalam para ulama seputar masalah tadi, seputar satu pemahaman yang ingin kita cari kesimpulannya. Kemudian sudah dikumpulkan, disusun, mana yang depan, mana yang belakang, mana yang bertentangan, mana yang saling mendukung. Nah, baru ada kesimpulan. Yang ketiga, halul mustafid, bagaimana keadaan orang yang menggunakan nas dan meramu, menyusun dengan kaidah tadi. Siapa orangnya, gurunya siapa, yang menggunakan ayat, yang menggunakan hadis, yang menggunakan
ijma ulama, kalam ulama, dan membuat kias ini siapa dia? Ya, maksudnya gimana? Dicek gurunya bagaimana, kesehariannya bagaimana, dia tukang dosa enggak, istiqomah enggak, pembohong atau apa. Gurunya jelas, dikenal, diakui sama para ulama yang lain. Nah, kalau tiga ini terpenuhi berarti pemahamannya benar. Nah, di sini Sayyidina Hafidzul Syekh Bayi Hasyim Asy'ari menggunakan metode usul fikih tadi. Ya. Makanya kata beliau, fahadhihi kulluha nususun sharihah. Ini semua nas. Ini loh, ada omongannya ulama. Ya, satu tema tentang pentingnya kedudukan adab. Wa aqwalun mu'ayyadatun binuril ilham. Ini semua adalah pendapat-pendapat yang didukung dengan cahaya ilham, dengan nur ilham dari Allah. Mufsihatun bi'uluwi makanatil adab, yang semuanya menjelaskan secara gamblang tentang tingginya kedudukan adab, etika, aturan main. Tinggi, harus dipatuhi, harus diikuti. Ya. Kalau hidup ini nggak pakai adab, nggak pakai aturan, ya, nggak ngerti bagaimana protap, bagaimana petunjuk teknis, bagaimana SOP, ya, ya kacau nanti kehidupannya. Musharihatan, semuanya menjelaskan secara gamblang, tidak remong-remong. Sharih, ya. Sharih itu penjelasan yang omongan yang gamblang, yang jelas. Ada kinayah, lawannya sharih, kinayah. Kinayah sindiran. Nah, di sini ulama nggak nyindir-nyindir lagi. Pentingnya ada. Hanya lebih suka ada daripada ente banyak cerita hadis, ya, daripada ini. Wah, ini udah jelas-jelas ya. Bi anna jami'al a'malid diniyati, bahwa teks-teks ulama tadi menjelaskan bahwa semua amal-amal agama, qalbiyatan kanat, baik amal itu adalah amal hati, au badaniyatan, atau perbuatan amal badan, gauliyatan au fi'liyatan, baik perbuatan badan itu adalah ucapan atau perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha, tidak bisa dianggap, dinilai sedikit daripada amal-amal agama tadi, baik yang hati maupun yang badani, illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyah. Nggak bisa dianggap, nggak bisa dinilai kecuali jika amal tersebut mahfufan bil mahasinil adabiyah, dipenuhi, ya, dikelilingi dengan adab-adab yang bagus, ya, cara ngomongnya bagus, cara berbuatnya bagus, ya. Nanti ini harus dijaga. Kalau enggak, kita mau sholat, kayak mau ngaji, mau apa, kalau nggak ada adabnya, nggak dinilai sama para ulama. Nggak ada nilainya. Wal mahamidus sifatiyah, harus dikelilingi dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, wal makarimil khuluqiyah, harus disertai, dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nggak bisa orang rajin beramal soleh, ya, sholat atau sedekah, tapi begitu ngomong pedes,
begitu berbuat perbuatannya nggak pas, itu berarti amalnya nggak ada nilainya, ya, tidak bisa dianggap. Wa bi anna tahliyatal amali bil adab ajilan, dan menjelaskan bahwa menghiasi amal agama ini dengan adab pada saat sekarang ini alamatu qabulihi ajilan, bahwa kalau ada orang menghiasi amalnya dengan adab, dia sholat adabnya luar biasa, dia ngaji adabnya luar biasa, dia ta'lim adabnya luar biasa, dia ngajar adabnya luar biasa, dia dengan istrinya, dengan anaknya semuanya pakai adab. Kenapa kalau amal itu pakai adab? Alamatu qabulihi ajilan, kalau dia beramal sekarang di dunia pakai adab, berarti itu adalah tanda qabul, ya, diterimanya amal orang tersebut nanti di akhirat. Gitu. Jadi guru, kalau gurunya beradab, masya Allah, berarti bakal qabul ngajarnya. Jadi murid, kalau muridnya beradab, bakal qabul belajarnya. Kita membaca, kapan waktunya, adabnya, bagaimana duduknya, bagaimana posisinya, ya, sikapnya dan sebagainya, pakai adab, berarti bacaan kita qabul. Begitu jadi qabul, ya bakal manfaatnya kita baca. Ada orang itu baca lupa lagi, ya, dan nyangkut, kayaknya belum diterima bacaannya sama Allah, nggak qabul. Kenapa nggak qabul? Karena nggak adab, ya. Makanya jadi kalau murojaah duduk yang benar, wudu, ngadep kiblat, pakai baju yang rapi, terus sodoran, ambil, nggak ada kayak gitu. Tapi ini ilmu yang kita pelajari, yang kita kaji, dikabul pakai adab. Wa bi anna al-adaba kama yahtaju ilaihi al-muta'allim, dan menjelaskan bahwasanya adab sebagaimana dibutuhkan oleh orang yang belajar, oleh santri, fi ahwali ta'allumihi, dalam kondisi keadaan belajarnya dia. Menjelaskan bahwa santri itu keadaan apapun saat dia belajar butuh adab, yatawaqqafu alaihi, maka juga tergantung atas adab-adab itu juga al-muallimu fi maqamati ta'limihi, para pengajar dalam tingkatan-tingkatan pengajarannya. Jadi pengajar pun dia mengajar siapa saja tetap membutuhkan adab, tetap membutuhkan sopan santun, etika, supaya mengajarnya diterima. Ngajar anak-anak, nyambung anak-anaknya. Ngajar remaja, nyambung para remajanya. Ngajar ibu-ibu, nyambung. Ngajar bapak-bapak, ngajar orang tua, semuanya masuk. Itu kalau pakai adab. Begitu juga yang belajar. Ya, belajar apa saja dia bisa, ya, dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.